Audio Jungle. Audio Jungle. Meli, nenek mau bicara. Dengarkan nenek ya. Iya, Nek. Tadi nenek lihat kamu marah-marah sama mama kamu. Kenapa? Iya, Nek. Habisnya Meli kesel. Mama cerewet banget. Bentar-bentar. Meli, ke warung tolong belikan garam. Meli, piring habis makannya simpan di tempat cuci piring. Meli, kamarnya diberesin. Kan Meli kesel, Nek. Baru juga mau nonton TV. Gak boleh gitu dong, Meli. Itu perbuatan jelek. Mama kamu itu sebenarnya bukan bermaksud untuk menyuruh-nyuruh kamu. Tapi sebenarnya agar Meli itu hidup disiplin. Coba kalau kamar Meli berantakan, nanti yang tidurnya gak enak siapa? Meli sendiri kan? Nah, justru mama Meli itu sayang sama kamu supaya tidur kamu itu nyenyak. Oh, gitu ya, Nek. Iya, Meli paham. Kamu itu harus taat dan patuh sama orang tua. Patuh dan taat itu apa, Nek? Patuh itu takzim, hormat, harus nurut sama orang tua. Bukan orang tua saja sih, tapi kepada semua orang. Nah, termasuk kepada guru juga. Contohnya seperti apa, Nek? Nah, berbakti kepada orang tua itu suatu kewajiban bagi anaknya. Bahkan sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, contohnya seperti kita membantu orang tua. Nah, membantu orang tua itu gak apa-apa, semampu kita aja. Berbuat baik, terus mendoakan orang tua kalau kita setelah sholat. Nah, apabila orang tua kita sakit, harus kita rawat. Nah, itu merupakan contoh dari patuh atau bentuk sayang kepada orang tua kita. Nah, Meli suka tidak mendoakan orang tua? Suka, Nek, habis sholat. Alhamdulillah. Coba bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, iya, pintar sekali cucu nenek. Nah, Meli tahu tidak kenapa sih kita harus taat sama orang tua kita? Supaya kita masuk surga kan, Nek? Iya, betul. Tapi bukan hanya itu saja ya. Nah, selain memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita orang tua kita itu ridho, maka Allah pun akan ridho. Nah, selain itu dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami, serta akan dilancarkan rezeki dan dipanjangkan umur. Karena doa orang tua itu mustajab. Beruntung kalau orang tuanya yang masih ada. Oh iya, Nek, seperti teman Meli, mamahnya sudah tidak ada. Nah, Meli harus bersyukur mamah dan ayah masih ada. Jadi Meli harus berbuat baik sama orang tua. Paham, Meli? Iya, paham, Nek. Meli janji mulai sekarang akan berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu baru cucu nenek yang paling pintar dan paling solehah. Bahkan nih ya, Meli, pada zaman dulu, saking hormatnya sama orang tua, ada yang rela disembelih sama ayahnya sendiri. Seperti kisah Nabi Ismail alaihissalam.
Nah, Meli mau tidak mendengarkan ceritanya? Mau nih, mau. Nah, Meli dengarkan ya. Begini Kisah cerita. masa kecil Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah. Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Ya. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, Zam-zam, yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur dan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Kisah ini diambil dari surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe.
Masya Allah ya Nek, Nabi Ismail selalu patuh sama apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Iya, karena sejatinya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mulai sekarang, ketika kita diperintah oleh orang tua dan perintah itu yang bagus, tidak menyalahi aturan syariat, maka laksanakan ya. Oke, siap Nek. Meli janji akan sayang dan berbakti kepada orang tua. Karena kalau tidak ada orang tua juga, Meli tidak akan ada di dunia ini dan tidak akan besar sampai sekarang. Wah, pintar sekali cucu nenek. Semoga Meli menjadi anak yang tambah solehah, berbakti kepada orang tua, dan selalu menjadi kebanggaan orang tua. Amin.